Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil final project pada mata kuliah di APP, yang dimana kami merancang sebuah aplikasi etiket base. Next. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Cynthia Filian Arumdaning dengan NIM 1020-1022, dan Wahyu Pratama dengan NIM 1020-1024, dan Della Febriana dengan NIM 1020-1026. Next. Selanjutnya, outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga demo, yang keempat testing, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Kita akan masuk ke outline yang pertama, yaitu pendahuluan. Next. Jadi latar belakang dari perancangan aplikasi kami yaitu jadi saat ini operasional kerja armada transportasi bis memiliki cukup banyak kendala, yaitu seperti penginputan data yang kurang efektif dan efisien, kurang cepat dalam pemberian informasi kepada calon pembeli tiket bis, serta penyimpanan laporan data-data pemesanan tiket kurang terorganisir dengan baik. Lalu berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami kumpulkan, ternyata banyak calon penumpang bis yang menunggu lama untuk kedatangan bis di terminal, dan masih banyak penumpang yang belum mengetahui terkait informasi jadwal keberangkatan bis. Dan berdasarkan dari permasalahan yang telah kami dapatkan, jadi kami memutuskan untuk membuat sebuah rancangan aplikasi pemesanan tiket bis berbasis mobile, yang dimana kami memberi nama e-tiket bus. Pada perancangan aplikasi ini, kami menggunakan metode design thinking agar nantinya aplikasi ini dapat dikembangkan dengan kreasi dan kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari perancangan aplikasi etiket bis ini yang pertama, membuat rancangan aplikasi untuk memesan tiket bis beserta informasi dan harga. Yang kedua, menyediakan pemesanan dengan berbagai metode pembayaran. Yang ketiga, untuk menemukan lokasi terminal terdekat atau pemberhentian bis. Dan yang keempat, memberikan informasi jadwal keberangkatan. Next. Selanjutnya masuk ke outline kedua, yaitu hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan design thinking, di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Empathize ini merupakan sebuah proses untuk memahami kebutuhan, keinginan, pikiran, perasaan, dan motivasi pengguna dengan cara menggunakan pendekatan kepada sejumlah calon pengguna dari solusi yang ditawarkan. Dan pada tahap empathize ini, problem area yang kami gunakan yaitu Balikpapan dan Samarinda. Dan untuk spesifikasinya, permasalahan pemesanan dan jadwal bis antar kota yang dimana ketika kita ingin menaiki bis harus datang ke terminal terlebih dahulu untuk membeli tiket. Lalu ketika tidak ada bis yang sedang berhenti, kita harus menunggu di pinggir jalan dengan kondisi panas di siang hari. Dan ketika kita memilih bis di terminal juga membutuhkan waktu untuk menunggu lebih lama. Dan terkadang kita juga tidak dapat memilih tempat duduk karena kursi bis terisi penuh. Sehingga kita terkadang merasa tidak nyaman dengan adanya permasalahan tersebut. Dan tidak jarang ada oknum atau calo yang menjual harga tiket lebih tinggi dari harga biasa. Next. Selanjutnya, empathize map. Dari aplikasi kami, yang pertama yang kami dengarkan yaitu banyaknya orang yang kesulitan mencari tiket bis. Lalu banyaknya orang yang kesulitan mencari jadwal keberangkatan bis, dan banyaknya orang yang mengeluh harga yang dinaikkan calo. Selanjutnya, yang kami pikirkan dan yang kami rasakan yaitu terbantu untuk melihat informasi keberangkatan bis, tidak perlu lagi datang ke terminal untuk memesan tiket, dan tidak rugi dalam pembelian tiket serta terjamin aman. Dari yang kami lihat yaitu orang yang beli tiket melalui calo dengan harga yang mahal, orang banyak menunggu di terminal, dan orang yang kebingungan mencari jadwal keberangkatan bis. Dan yang kami
katakan dan rasakan yang akan kami lakukan yaitu memberikan solusi untuk setiap permasalahan, lalu bekerja sama dengan pihak terminal dan bis, dan memberikan pelayanan terbaik dan informatif. Yang kita hindari yaitu adanya respon pembelian yang lambat, harga yang mahal, serta jadwal keberangkatan yang tidak sesuai. Yang kami impikan, pembelian tiket dengan harga yang sesuai, pembelian tiket melalui aplikasi dapat dilakukan di mana saja dan praktis, dan banyak orang yang kesulitan mencari tiket bis. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap define, yang dimana tahap define ini merupakan proses mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah yang berpusat kepada calon pengguna. Dan di sini ada user persona dari Anna Katrina, seorang mahasiswa yang berumur 24 tahun. User persona ini tujuannya agar kita dapat lebih mudah dalam menemukan solusi desain yang pada akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Next. Selanjutnya user story. Yang dimana user story ini merupakan deskripsi atau penjelasan sederhana dari user yaitu Anna Katrina. Yang dimana nantinya kita akan menemukan solusi desain yang pada akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Next. Selanjutnya ada pain point dan how make we. Pada pain point yang pertama, orang-orang kesulitan mencari tiket bis, dan how make we-nya, bagaimana kita membuat sebuah sistem yang dapat menampilkan informasi harga tiket yang valid. Pain point yang kedua, orang-orang mengetahui informasi jadwal datang dan keberangkatan bis. Dan how make we-nya, bagaimana kita membuat sebuah sistem agar orang-orang dapat memesan tiket sesuai jadwal keberangkatan. Poin-poin yang ketiga, orang-orang tidak mengetahui harga tiket. Dan how make we-nya, bagaimana kita membuat sistem yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, sesuai kebutuhan pengguna. Poin-poin yang keempat, kurang efisiennya dalam waktu dan biaya karena konsumen harus datang langsung ke terminal. How make we-nya, bagaimana kita membuat sistem agar orang-orang dapat mengetahui informasi tentang bis yang dipakai seperti perkiraan sampai, kuota dalam bis, jadwal keberangkatan, dan lain-lain. Dan poin yang kelima ada orang-orang tidak tahu mengenai informasi bis. Dan how make we-nya, bagaimana kita membuat sebuah sistem agar orang-orang dapat melakukan pembayaran yang tepat dengan berbagai metode. Next. Baik, selanjutnya yaitu tahap ideate. Pada tahap ini adalah proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian di sini ada nama produk dan logo dari etiket bus. Dapat dilihat pada gambar bahwa logo dari aplikasi berbentuk bulat dengan disisipkan gambar bus antar kota dan gedung-gedung kota. Makna tersembunyi dari bentuk lingkaran adalah logo melambangkan konsentrasi pemusatan informasi pemesanan tiket bus. Kemudian ada ketepatan, yaitu rincian informasi pemesanan tiket bus dan target capaian aplikasi etiket bus. Warna putih pada latar belakang logo memiliki makna cahaya sebagai harapan bagi para penumpang bus. Next. Kemudian ada solusi IDE dan prioritas IDE, yang dimana di sini yang pertama membuat aplikasi berbasis mobile apps, kemudian yang kedua membuat desain sistem aplikasi pemesanan tiket bus dan informasi jadwal keberangkatan dengan teks yang informatif serta ikon-ikon yang jelas. Kemudian yang ketiga, memberikan fitur pemesanan tiket dengan berbagai metode pembayaran. Kemudian yang keempat, memberi fitur informasi jadwal, tujuan, tempat, dan harga tiket bus. Kemudian yang kelima, memberi fitur lokasi terminal terdekat dan pemberhentian bus. Next. Kemudian selanjutnya ada sheet maps, di mana di sini ada login, yang terdapat sync out dan sync in. Kemudian ada home, yang terdapat beli tiket, cek jadwal keberangkatan, cek terminal terdekat, dan pemberhentian bus. Kemudian ada booking, dan yang terakhir ada akun saya. Next.
Baik, selanjutnya yaitu ada wireframe dari aplikasi Etiket Bus. Next. Baik, selanjutnya ada demo aplikasi prototype. Pada bagian pertama-tama aplikasi akan memunculkan landing page yang terdapat logo aplikasi dan nama aplikasi serta jargon dari aplikasi. Langsung saja ke form login. Yang di sini terdapat username dan yang harus dimasukkan user dan password. Jika pengguna punya akun maka login saja. Jika belum mempunyai akun maka harus daftar akun terlebih dahulu dengan klik sign up. Lalu di sini pada daftar akun, pengguna harus masukkan nomor KTP, nama lengkap, email, username, password, dan password. Lalu kita buat akun. Selanjutnya masuk ke bagian homepage atau beranda, yang dimana di sini terdapat pencarian tujuan. Lalu ada layanan yang di sini terdapat 3, beli tiket, jadwal keberangkatan, lokasi bus, dan terakhir ada event atau promo dari bus-bus perusahaan. Lalu kita coba saja layanan pertama yaitu beli tiket, yang dimana di sini pengguna akan memilih tanggal keberangkatan dengan cara mengklik icon, lalu pilih tanggal tersebut, lalu kita pilih asal dari keberangkatan seperti di sini ya Balikpapan, lalu tujuannya kemana kita pilih Samarinda, lalu kita klik booking. Nah di sini tersedia bis-bis mana saja yang akan berangkat pada Minggu 5 Juni 2022 dari Balikpapan ke Samarinda. Di sini kita akan memilih contohnya Pulau Indah Jaya dengan klik button pilih, lalu pengguna akan disuruh memilih kursi. Di sini ada bagian warna oranye yang tersedia dan bagian warna merah tidak tersedia atau yang sudah dipilih orang. Ini kita memilih bagian 4B dan 6A. Dengan mengklik saja, lalu kita klik continue, langsung masuk ke bagian perincian pemesanan yang terdapat informasi perjalanan dan informasi penumpang. Lalu pengguna harus memilih pembayaran. Yang di sini terdapat 3 metode pembayaran. Yang pertama ada transfer bank, GoPay, e-wallet GoPay, dan e-wallet Dana. Di sini kita memilih transfer bank. Lalu kita milih saja Bank BNI misalnya. Lalu klik bayar tiket dan akan muncul pop-up berhasil booking dan kita bisa melihat etiketnya. Berikut etiketnya. Sudah masuk ke kita, selanjutnya kembali ke home. Kita akan melakukan jadwal keberangkatan dengan mengklik icon jadwal keberangkatan. Nah, di sini terdapat jadwal keberangkatan, bisa memilih tanggal dan harinya, dan ada tujuan, armada, dan jam kepergian. Selanjutnya kita milih fitur atau layanan lokasi bus, yang dimana di sini pengguna bisa melihat bus-bus terdekat atau pemberhentian bus. Seperti di sini ada bus terminal Batu Ampar, kita pilih klik rute, lalu di sini akan muncul map yang langsung menuju ke terminal tersebut. Jadi kita masuk ke fitur riwayat pemesanan dengan mengklik bagian sebelah home. Di sini terdapat riwayat pesanan tiket yang setelah dibeli selama bisa 30 hari terakhir. Pokoknya selama membeli tiket, di sini kita bisa mengklik bagian ini, akan muncul etiket yang pernah kita beli. Selanjutnya kita ke bagian akun saya. Di sini terdapat profil setting, rate, dan review, dan ada logout. Yang pertama ada profil setting. Kita bisa melihat informasi akun yang bisa mengubahnya, dan selanjutnya ada password, di mana kita bisa mengganti password dengan lama dan password baru. Lalu ke bagian rate dan review, di sini bisa memberi rating pengalaman user dalam menggunakan aplikasi atau dalam perjalanan selama menggunakan bis.
Dan itu saja demo dari prototipe aplikasi kami. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke testing. Testing yang dilakukan menggunakan dua metode, yaitu single question atau SEQ dan System Usability Scale atau SUS. Yang pertama, di sini ada pengujian SEQ. Pengujian ini dilakukan berjenis kuesioner yang dimana nantinya setelah menjalankan prototipe, kuesioner akan diisi oleh responden. Di sini ada tabel. Tabel ini adalah hasil testing dari metode SEQ yang dimana pada garis vertikal adalah nilai kepuasan pengguna, sedangkan garis horizontal merupakan responden. Dari hasil testing ini memperoleh penilaian dari user yaitu 5 atau cukup mudah, 6 mudah, dan 7 sangat mudah. Next. Kemudian yang kedua yaitu System Usability Scale atau SUS. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat persepsi kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem yang dimana divisualisasikan dalam bentuk kuesioner. Kemudian di sini ada tabel yang merupakan hasil dari pengujian SUS. Pengujian ini dilakukan kepada 12 responden dan memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,5. Dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi etiket bus termasuk dalam kategori excellent, yang berarti aplikasi etiket bus dapat digunakan oleh user. Next. Baik, yang ini masuk kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada aplikasi etiket bus dengan metode pendekatan design thinking, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi etiket bus dapat membantu masyarakat dalam memesan tiket bus secara online dan juga dapat melihat jadwal keberangkatan bus. Yang kedua, dari hasil testing SEQ yang dilakukan pada 12 responden melalui Google Form, mendapatkan hasil yaitu 5 cukup mudah, 6 cukup mudah, dan 7 sangat mudah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil testing dengan pengujian metode SUS yang dilakukan terhadap 12 responden memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,5, yang dimana ini termasuk kategori excellent yang berarti aplikasi etiket bus dapat digunakan oleh user. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya adalah semoga ke depannya dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih kreatif agar dapat membantu masyarakat ke depannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.